Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita, dan kali ini kita akan mengulang kembali andai kata pernah kami sampaikan, yaitu perjalanan manusia, ya, dan tiket perjalanan manusia itu sendiri. Baiklah, salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang darinya kita kenal Islam, dan harus berdasar wahyu itu. Jamaah sekalian, kita tidak boleh mengikuti agama sebelum kita. Contoh, ada agama yang mengatakan bahwa ini kitab suci saya, tetapi tidak mau mengikuti jejak kitab suci itu. Sebenarnya juga Yahudi, Nasrani juga sama. Mereka mengatakan Taurat adalah kitab kami, tapi tidak pernah membacanya, karena memang yang asli, yang bahasa Ibrani sudah tidak ada, termasuk juga kitab Injil. Sehingga mereka biasanya pakai perjanjian lama dan perjanjian baru, yang bahasa aslinya sudah tidak ada. Tinggal Al-Quran yang pedoman hidup kita ini, way of life kita, sehingga kita tidak boleh sebagaimana sambatnya Rasul pada Allah, surat Al-Furqan 30 itu. Ya, dia berkata, ya Allah, umatku ini sudah sama meninggalkan Al-Quran. Surat Al-Furqan 30. Ini mengadunya Rasul pada Allah. Ini prosesnya ternyata sekarang ini mulai kita beragama, tapi mulai meninggalkan kitab suci kita. Sebagai api ya wis gitu. Mbok api iku nurut sapa? Ya, itu enggak tahu. Sudah ketemu Al-Furqan 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Ya, sudah begitu ya, jelas. Ya Allah, kaum saya, ya kita mungkin mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan sudah tidak mau atau acuh terhadap Al-Quran itu. Nek cara bahasa Jawa disingkur Al-Quran itu. Sudah, itu saja informasi dulu. Sekarang perjalanan manusia. Manusia itu sampai 14 kali. Mungkin pernah kami singgung ya. Cuma saya ulang, mungkin ada yang pas itu tidak hadir, sehingga perjalanan kita itu panjang. Coba 14 kali. Coba, satu adalah alam ruh. Kedua, alam kandungan, alam rahim. Ketiga, alam dunia. Alam dunia itu mana? Ya sini, ini alam dunia.
Alhamdulillah tidak lali ya. Lalu nanti alam kubur. Keempat, kelima kehancuran dunia. Keenam hari bangkitnya manusia. Ya, surat Haji ayat 7 itu ada. Padang mahsyar yang ke-7. Yang ke-8 syafaat. 9 hisab. 10 penyerahan catatan amal. 11 mizan, ditimbangnya amal manusia. 12 al-khaut, telaga. Ya, telaga. Orang yang akan bertemu Rasul di telaga sangat hebat orang itu. Berarti hidupnya tayang apa tayang senggenah. Yang ke-13 sirat adawat, tipis yang kuat, nanti orang itu lewat situ. Kalau terus masuk surga, kalau runtuh masuk ke neraka. Yang terakhir 14 surga atau neraka. Saya ulang ya. 1 adalah alam ruh, manusia belum ada. 2 adalah alam rahim, alam kandungan. Kita pernah di perut ibu, pernah di sana ya, seiling ya, pirang bulan ya. Ya 9 bulan. Nek seiling genai, kadang gak eling. Lalu ketiga alam dunia. Dunia, kalau dalam bahasa Arab ad-dunya. Ad-dunya itu artinya rendah. Jadi bal tu'thirunal hayatat dunya, tapi sayang manusia mencari kehidupan yang rendah. Artinya orang yang mengejar dunia melupakan akhiratnya, berarti jiwanya rendah. Jadi yang dipikir hanya 1%, melupakan yang 99%. Dan itu justru mayoritas. Dari mana kita tahu? Ya dari ayat itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi sayang manusia itu kebanyakan memilih kehidupan yang rendah. Ya milih dunia dah. Padahal kalau kita ikuti surat Qasas 77 jelas sekali. Wabtagi fima taqal darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Carilah apa saja yang Allah berikan pada kamu untuk bekal kamu pulang ke kampung akhirat. Subhanallah, hebat sekali ini. Tapi sayang kita melupakannya. Jadi hidup terbalik. Sudah ya. Jadi itulah keduniaan. Lalu alam kubur. Nanti kita bahas satu-satu biar, tapi sehari bahas begini. Sekarang tiket kita dalam perjalanan dulu, tiketnya ya. Kita hidup di dunia ini punya identitas. Identitas itu adalah ya manusia kita itu. Nama manusia, tempat asal tanah ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Allah Maha Kuasa, kamu diciptakan dari tanah. Dari tanah itulah akhirnya menjadi anak cucu yang sekian banyak. Jadi nama manusia, tempat asal tanah, alamat planet bumi. Planet bumi alamatnya itu. Terminal keberangkatan ya dunia ini. Di dunia itu adalah tempat berangkat kita. Lalu transit, apa transit itu? Istirahat alam kubur. Istirahat dalam sana, perjalanan sangat jauh. Terminal kedatangan kita adalah padang mahsyar. Padang mahsyar. Sudah ya? Tujuan akhir surga atau neraka. Tujuan akhir manusia. Jam keberangkatan ya surprise-nya nunggu Israel datang. Kan untuk kita nanti sebelum kita sekarang di dunia, kalau nanti Israel datang baru kita berangkat. Lalu pola Israel belum datang ya apa-apa karo nih ngelirik dedek-dedek apa-apa nginah ini.
Ya, jam keberangkatan adalah nunggu Israel menjemput kita. Ya, check-innya ya akan dilakukan oleh malakul mauti itu. Sudah jelas ya. Saya ulang, tiket perjalanan manusia, nama manusia, tempat asal tanah, alamat planet bumi, terminal keberangkatan dunia, transit alam barzah, alam kubur. Ya, alam kubur itu bukan alam yang terakhir. Mari kita angkat tangan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu lupa akhirat itu ya. Terminal kedatangan adalah padang mahsyar. Sudah, tujuan akhir adalah surga atau neraka. Tujuan terakhir. Kalau tidak surga neraka. Ada yang ke neraka dulu baru ke surga. Maaf ya, kata Nabi yang masuk surga itu kan yang langsung tanpa mampir itu 70.000. Umatku yang langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka 70.000. Tapi 70 itu tidak dimaksudkan asli, itu hanya sanipan. Seperti kalau kita baca surat Taubah itu, ya kalau mohon ampunlah orang-orang musyrik itu, atau tidak kamu mintakan ampun, ya tidak akan diampuni. Andai kata kamu mintakan ampun kepada Allah 70 kali, 70 itu bukan asli, harus 70, lain dengan yang lain. Jadi bahasa Arab itu istilah 70 ada yang asli 70, ada yang tidak asli, itu hanya sanipan. Maaf, mungkin kita orang Jawa mungkin semuanya ini ya ada peng swidak jaran itu ya, itu kan swidak tapi jaran. Atau mungkin kita yang senengane ngomong bahasa Jawa sing rotok JTV-an, oh no pasar no sak taek Dayak itu. Maaf ini masuk YouTube ini repot kok ya, sak taek Dayak ya, ndak apa-apa, memang begitu. Andai kata wong Dayak ngerti bahasa Jawa iso jotosan ya men, kan bahasa itu ya, bahasa ini ndak tahu itu. Udah ya, tadi kembali pada transit adalah alam kubur. Terminal kedatangan kita padang mahsyar. Tujuan akhir surga atau neraka. Jam berangkat kita ya surprise kita ya otomatis menunggu Israel datang. Kalau roh sudah dicabut, itulah berangkat kita, akan dilakukan oleh malakul maut. Lalu barang bawaan yang dibawa ya hanya 3: kain kafan, iman yang kuat, amal soleh. Itu yang dibawa. Kain kafan, iman kuat, dan amal soleh. Lalu ada barang bawaan yang memang tidak bisa dibawa, juga 3. Ya keluarga lah, suami atau istri. Lalu harta benda, jabatan, tidak bisa dibawa. Lalu barang bawaan yang bisa dibawa tapi menyusul juga 3: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat orang lain, doa anak soleh. Oke ya? Ya, itulah yang dibawa oleh kita manusia. Sekarang kita kembali perjalanan manusia. Pertama alam ruh. Kita pernah di sana, di sisi Allah. Yaitu ruh itu maju mundurnya adalah milik Allah. Yang kedua adalah alam ruh, alam kandungan maksud saya. Alam kandungan itu kita berada di perut ibu kita yang terkenal dengan alam rahim. Di sana prosesnya 40 hari berbentuk sperma, 40 hari berbentuk darah, 40 hari yang ketiga sudah berbentuk daging. Setelah itu Allah merintahkan malaikat untuk memberikan ruh. Jadi orang yang
hamil itu yang memberi ruh adalah Allah. Nanti kalau sudah di dunia, kalau kontraknya sudah habis, yang diambil roh itu oleh malaikat lagi, cuma berbeda yang mengambilnya. Yang memberi malaikat yang satu, yang mencabut nanti malaikat yang lain, yang terkenal dengan malakul mauti atau malaikat apa? Israel. Nah, ketika kita di perut itu, di perut ibu kita dulu sudah dicatat 4 perkara. Yuktabu bi arba'i kalimatin rizquhu ajaluhu amaluhu syaqiyun au sa'id. Ulang. Rizquhu ajaluhu amaluhu syaqiyun au sa'id. Jadi ketika di perut dulu sudah dicatat itu 4 perkara. Rezeki kita, batas umur kita, lalu hobi, lalu untung dan rugi kita, itu sudah dicatat itu. Cuma yang harus catatan, roh itu milik Allah, dipasang oleh Allah lewat malaikat, diambil pun lewat malaikat. Jadi roh itu sesuatu yang tidak boleh ditanyakan banyak-banyak. Wa yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada orang tanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanku, tidak boleh ngomong akeh-akeh. Bab roh ini nanti di mana? Cuma kita tahu wong iku jek ana rohe lah. Ya obah-obah iku sok ngene itu rohnya masih ada. Kalau nanti rohnya sudah diambil yang punya, ya enggak bisa apa-apa, malah nek obah medeni bocah itu. Jelas ya? Nah itu. Sehingga kalau sudah orang mati roh diambil, sudah tidak kemana-mana. Ya, roh itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kita tidak perlu meyakini, tapi tidak boleh dilokno ya. Dalam kehidupan dunia memang kita harus moderat saja. Moderat itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras. Masalahnya apa? Islam itu proses ajarannya sangat moderat, tidak kaku, tidak keras, tidak radikal. Istilah sekarang itu kan ada istilah radikal. Islam itu ajarannya, prosesnya datang itu sangat moderat. Coba kalau kita lihat sholat saja, saya terangkan ya. Sholat itu kita kerjakan bagi yang sehat berdiri, bagi yang sakit duduk, ya, wakudan. Bagi yang sakit lagi tidak mampu duduk, ya dengan berbaring, dengan tidur. Itu menunjukkan bahwa Islam itu moderat. Bahkan Nabi kita mengatakan idza amartukum bisai'in fa'malu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah sesuatu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Lalu sebentar lagi ada puasa. Puasa itu kan yang dipanggil hanya orang iman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau dia belum iman, biasanya otomatis tidak mampu melaksanakan kaliren urip diwalik ngono ya. Itu. Kita lihat di situ kan masih ada terusannya. Ayat bawahnya. Ayyamam ma'dudat. Sudah ditetapkan hari-harinya. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sedang bepergian yang tidak maksiat ya, bukan melencer ya, pergi mungkin keluarganya sakit, itu yang dimaksud di situ. Ngelencer ya, ziarah puasa ya sia-sia namanya, malah pemaneh mokel, malah dosa. Jadi kalau kamu sakit atau sedang bepergian, wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau masih tidak mampu, ya fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin.
seperti orang hamil tua menyusui bayi yang tidak memungkinkan dia mampu berpuasa, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu kan fidyah. Kalau sholat tidak bisa, kalau akal sudah tidak paham, tidak wajib sholat. Tapi puasa keluarganya memberikan fidyah. Ini perbedaannya di situ. Tapi tetap Islam itu moderat. Sudah ya. Haji juga bagi yang mampu. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a. Allah mewajibkan melaksanakan haji bagi yang mampu. Hebat sekali ini. Berarti Islam itu moderat, ada prosesnya loh ya. Moderat saja. Karena itu kita tidak boleh keras-keras kalau menyampaikan ibadah, nyantai dulu. Nanti orang itu kalau sudah sadar sendiri, ya sudah. Termasuk kata jenengan masih gak diceluk moro. Sebab kepingin oleh dungane malah ikat. Kita sholat maghrib berjamaah lalu menunggu isya. Kan malaikat nimbrung mendekati kita sambil mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, kasihinlah dia, karena dia nunggu di pengajian sampai sholat isya. Mungkin kita tidak terasa kalau kita didoakan malaikat terus. Karena tolong jangan ngantuk, biar doanya nyampe. Ngantuk rewel. Maaf tidak nyinggung ya. Oh, ngaji teko tapi ngantuk. Tempat situ ada, maaf ya. Teko kondisi itu ngantuk. Tapi kok naik wayai buyar ya tuh, bagi aku dijajani ya tuh deh, gak keduman nih. Ngapunten. Di sini tidak ada, tak pas nong lirik sehat-sehat. Maaf itu, ya maaf ya. Jadi haji pun manistatoa, ya. Nah, menunjukkan kesadaran dalam surat haji. Tadi surat Ali Imran 175 kan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan pada manusia untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Moderat sekali kan ajarannya. Lalu kita lanjutkan di dalam surat haji juga dipanggil wa'adzin finnasi bil haji. Jadi panggillah wa'adzin, serulah, celuun, panggillah orang-orang itu untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang, ada yang berjalan kaki. Di masa Rasulullah itu berjalan kaki, warijalan, wala kulli dhamirin, ada yang naik unta sampai kurus untanya. Begitu. Mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Moderat sekali kan. Dan jilbab itu juga saya melihat surat Al-Ahzab 59. Kan Rasul, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuan kamu, dan wanita-wanita yang mukminat, wa nisa'il mu'minin. Saya ulang, surat apa tadi? Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibin dzalika adna yu'rafna fala yu'dain. Jelas itu wanita-wanita mukmin. Nah, jelas kan jadi itu. Bahkan larangan aja, larangan itu prosesnya itu sambil jalan terus bertahap supaya umat tidak terasa. Ya seperti ini dunia yang kita tempati, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Siang masuk pada malam, malam masuk pada siang, kan tidak terasa itu, enggak didik seret esok, seret siang panas, terus dingin asar itu namanya masuk yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Jadi itulah sehingga kita hidup sampai berapa tahun tidak terasa gantinya siang dan malam, tidak kaget. Lain dengan lampu ini mati ceret kaget kabeh. Bab gak bisa memasukkan, mau iso enggak didik ngene. Tidak bisa.
kecuali sulap. Orang yang nyulap biasanya pakai sumbunya diputus, itu masih ada gas lampu. Terus unggah nang ini nggak didik, ya sesuk mati wong ini pedhot iku ne. Jerone ku dipotong dhisik, diuntar-untir ngene ya galut. Balekno ya urip. Balik nang ini sesuk ya mati. Ya, itu teorine tukang sulap. Ya. Itu namanya sakbadah. Sakbadah itu adalah tukang sulap, keajaiban yang dimiliki oleh tukang sulap. Kalau Rasulullah itu apa? Mukjizat, bukan tukang sulap, memang aslinya. Nabi Isa ngomong masih kecil, itu bukan sulap, itu memang mukjizat. Ada juga namanya irhas. Irhas itu adalah keistimewaan yang dimiliki para calon nabi. Nabi kita masih pelayan itu kan diajak oleh paliknya Abu Thalib berdagang ke Sam kalau dulu, sekarang Syria itu. Nah, maka di sana duduk ada awan yang menutupi dia dari atas. Nah, saat itu ada pendeta namanya Bukhaira melihat awan kok di atas anak ini lungguh menengai nunggu ipali dagangan. Terus tanya, ini anak siapa? Ini anak saya. Anak saya. Jadi kita pun harus 4 perkara yang memudahkan masuk surga terus kita miliki. Apa? Suka memberikan salam, afsus salam, wa atimut to'am, seneng sedekah, terutama nanti Ramadan. Yang ketiga adalah wasul arham, menyambung persaudaraan. Yang keempat adalah wasallu bilaili wanasunyam, ya tarawih lah di bulan Ramadan gampangnya. Kalau 4 perkara ini kita istiqamah rutin ya, menyebarkan salam, wa atimu to'am, senang sedekah, wasilul arham, menyambung persaudaraan. Yang keempat wasallu bilaili wanasunyam, salat malam di saat orang itu tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannah bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Hebat sekali. Saya nanti kita terangkan pada kali yang lain 4 perkara ini perlu ini supaya kita iso ndeder kemuliaan lah. Nah, kita teruskan dulu larangan saja. Coba khomer aja. Apa khomer? Ya, miras, minuman keras. Di saat Islam datang kan tidak langsung dilarang gitu. Coba dilihat surat Nahl ayat 67. An-Nahl 67. Bahwa larangan saja prosesnya lama. Karena itu dakwah itu tidak boleh bim salabim 10 dino mahri, tidak bisa. Sampai dakwah di masjid ini tandanya kalau mati dakwah berarti leren, gak ngaji. Terus ngaji, siapapun ustadznya kita tidak peduli. Yang penting ustadz ini mampu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita coba An-Nahl berapa? 67. Berkatalah orang-orang yang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan kok begitu? Bukan surat An-Nahl. An-Nahl 67. Bentar pelan, tidak apa-apa ya. 67 An-Nahl, sebentar 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ya, betul Nuwun, jazakallah. Jadi di situ dikatakan buah anggur dan kurma itu bisa diproses untuk memabukkan dan perdagangan ekonomi bagi kamu. Itu kan tidak diharamkan asalnya, hanya diberitahukan bahwa anggur dan kurma
itu bisa dibuat minuman yang memabukkan. Kan ilmu sains itu ya. Kalau kita apa di negeri kita, tape ya, tape puhung atau ya ketan ireng atau ketan putih itu bisa. Atau di Tuban itu apa itu? Ya legen itu, ya, itu bisa untuk halal memabukkan. Nah, di situ diproses ditutup rapat kan tadi memabukkan. Itu asal usulnya. Kalau di Belanda malah uyuwe sapi puan diperes didadekno putihan, itu mulane disebut putihan. Itu kan kencingnya sapi itu dikelompokno diproses sehingga dipeningno. Nah, terus jadi sesuatu yang memabukkan. Mulane disebut putihan itu. Sudah putih itu, sudah dihilangkan merah-merahnya atau baunya sehingga tidak terasa apa-apa. Walaupun sudah jernih, wong berasal dari yang najis, memabukkan. Itu kan tidak dilarang asal-asalnya itu, bahwa ini dari ini. Saya teruskan saja, tidak usah dilihat pada lama, nanti keterangannya ini biar bersambung. Untuk selanjutnya kita dilarang sholat ketika dalam suasana mabuk. Ini An-Nisa 43 itu ada. Tidak usah dibuka dulu biar tidak lama. Jadi 43 An-Nisa. Jadi wala tarabus sholah wa antum sukaro, kan ya, begitu. Jadi tidak boleh sholat di saat mabuk. Karena itu Umar dulu apa Pak? Umar ya. Jadi prosesnya begitu. Akhirnya pun ya seperti itu. Sudah ya. Sudah kembali pada masalah selanjutnya. Akhirnya pun setelah ada pertanyaan wa yasalunaka anil khamri, surat Al-Baqarah 219 baru dikatakan bahwa khamr, judi adalah dosa besar. Dosa besar. Tapi manfaatnya ya ono manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Baru setelah bahayanya khamr, suka pertengkaran dan sebagainya, membahayakan orang lain, lalu ditekan oleh surat apa itu? Surat Al-Maidah 60 ya. Innamal khamru, tapi berangkat dari orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Sudah ya, ini perlu dipahami. Jadi itulah. Sudah, kita lanjutkan sekarang alam kubur. Sudah, alam kubur. Alam kubur itu maaf, itu bukan kuburan. Alam kubur itu adalah satu alam di antara dunia dan akhirat. Alam kubur adalah suatu alam, orang itu sudah mati tapi belum kiamat, itu namanya alam kubur. Nah, di situ kita nanti kalau sudah dunia ini hancur lewat idza zulzilatil ardu zilzalaha yang kelima, kalau sudah hancur dunia ini maka orang itu yab'atsu man fil kubur, dibangunkan dari alam kuburnya. Waktu bangun inilah sebelum berangkat meneruskan perjalanan ke padang mahsyar yang nomor 7, ditanya juga 4 perkara sebagaimana di saat dia di alam rahim dulu. Pertanyaan adalah, pertama adalah umurmu kamu rusak untuk apa? La tazalu qadama abdin hatta yus'ala. Tidak melanjutkan perjalanan manusia ke padang mahsyar kecuali ditanya pertama tentang umurnya. Kamu habiskan untuk apa umurmu itu? Lalu yang kedua masalah jasad. Di saat tawaiji sporot masih kuat, sembarang kalir gelem, dirusak untuk apa? Cari Mike Tyson leher beton, cari ini wong tinju-tinju itu. Di lehernya beton, beton sing ya apa iki? Begitu wong aja nih jenenge permainan.
Ya beton nongko apa beton niku. Sudah ya. Ditanya itu, jasadmu di saat masih kuat untuk apa? Yang ketiga ilmu kita itu, kita itu harus kuat, yang wajib dulu, yang tidak banyak, yang wajib itu kan hanya 3 yang pokok. Ya, karena ditanya itu yang ketiga ini. Apa yang perkara 3? Ya pertama sholat 5 waktu itu. Yang kedua Jumat. Karena itu masjid ini kalau bocor ya dibangun. Anek kanok dana nih, ya apa baik. Tak mirip yang cari bocor ya diusahakan lah. Ya buka umplung, masuk umplung nggak cukup. Ngapunten ini hanya. Yang keempat ditanya masalah harta kita. Sebelum kita menuju padang mahsyar, baru bangun dari alam kubur, ditanya satu adalah masalah umur habis untuk apa. Subhanallah. Jadi karena itu umur itu sudah bagus. Apa seperti Nabi Nuh sampai 950 tahun, apa sampai sekitar Nabi Musa sampai Isa di atas 100 tahun. Lalu ke bawah Nabi kita sekitar 100 ke bawah. Apa gak ono sing 100? Ya ono ae. Tapi sudah fisik sudah sangat utuh dan jumlahnya pun tidak banyak. Kita saja maaf yang hadir ini ya sekitar 60, 70, 80 ya ono. Malah 90 ya ono. Tapi fisik sudah sangat lemah. Jamaah sekalian, maaf loh ya ini. Tim Tarjih Muhammadiyah Jombang itu ada 3 orang. Satu Haji Mahinesa, Muhammad Mahinesa, almarhum. Ya. Yang kedua Pak Abdus Somad, Kiai Haji Somad itu. Sudah dilun, sudah sepuh. Yang ketiga Kiai Haji Hambali, juga sepuh. Ini maaf pendengarannya sudah sangat kurang. Tinggal saya 4 orang ini tarjihnya itu. Jadi tim tarjihnya itu Muhammadiyah Jombang itu 4 orang ini. Sing telu, sing situk seto, sing loro sepuh karena dilun. Tinggal saya, mudah-mudahan gak cepet dilun. Hanya itu saja saya bantu di Mojokerto itu kan untuk membantunya. Itu kadang-kadang kita bicara masalah tarjih biar kita ada singgungan perbedaan itu sangat bagus. Jadi dalam Islam itu ada istilah lana amaluna walakum amalukum. Kalau ada perbedaan itu kembalikan ayat itu, lana amaluna walakum amalukum. Kalau kita saudara kita yang Madura, agree in disagreement. Dan jadi kalau masalah-masalah sunnah, kalau ada perbedaan tidak usah repot. Contoh nanti maaf ya, hari raya kita akan berbeda, ketok rondong ini berbeda. Kalau puasanya mungkin sama awalnya tanggal 23 Maret awal puasa, tapi hari rayanya bahkan ada 3 hari. Ada yang Kemis, biasanya saudara kita dari Gua Sulawesi Selatan itu, kan di sana ada toreko khusus yang namanya Naksabandia, orangnya berjubah hitam-hitam itu, mereka mengawali hari rayanya. Kita yang ambil tengahnya yang Jumat 21 April, lalu yang lainnya mungkin hari Sabtu, mungkin ya mungkin. Mosok ono sing akad ya terserah lah, gitu saja. Pentinori yo gak apa-apa. Wah, sudah ya. Jadi itu kalau ada perbedaan biasa saja. Pak memang begitu. Lah kita pakai hisab. Tolong kita hisab hakiki. Jadi ilmu itu di masa Nabi ini jelas ini supaya pompong muni ke situ masalah padang mahsyar. Ya di masa Rasulullah itu enak karena ilmu hisab belum ada, ahli-ahli perhitungan belum ada.
Ada orang gunung datang, roa itu hilal, kita segampang kalau dulu. Saya sudah melihat hilal Rasul tadi, roa itu hilal. Oleh Rasul, ndak langsung Bilal umumkan besok puasa, ndak, ditanya dulu. Atas syada alla ilaha illallah, kamu percaya bahwa tiada ilah kecuali Allah? Naam. Atas syada'ni Rasulullah, apa kamu juga percaya yakin bahwa saya itu utusan Allah? Naam, sadaqta. Bilal umumno menisuk puasa. Jadi orang dulu itu diukur kejujurannya syahadat. Coba kita, syahadat kita bagaimana? Sanggup hidup jujur? Itu. Ojo ngomong pret gak enak ya. Sama. Nah, berarti syahadat kita masih goyang kan nih. Orang dulu. Lalu yang kedua datang lagi Rotu'ato Al-Arab datang, ro'a itu hilal, tapi suruh awan menjelang duhur baru datang informasi Rasul tadi malam saya lihat bulan ya, gunung-gunung sana kan iklim darat, kalau ada awan sedikit turun hujan, sini kan mendung selalu karena iklim tropis kan sini. Itu perbedaannya harus tahu kita. Itu urusan dunia aja. Saya tadi malam lihat hilal. Ditanya lagi, atas syada alla ilallah, kamu percaya bahwa tiada ilah kecuali Allah? Naam, iya. Atas syada'ni Rasulullah, kamu percaya menyaksikan bahwa saya ini Rasulullah? Naam, sadaqta. Bilal umumno wong-wong ngongon mokel. Karena ini sudah masuk 1 Syawal, tapi sholatnya besok saja karena hari sudah mendekati duhur. Paham maksudnya? Berarti kalau sholat hari raya karena taunya andai kata ilmu hisab tidak berjalan, tidak dijalankan oleh umat ini, sing belajar rubu, belajar ilmu falak tidak ada yang sanggup, maka bisa terjadi ruh bulan wis awan ruwe wis menihai riyoyo, gak apa-apa. Masuk gombloi ngono balik nang tahun ihi maneh. Nah, kalender itu kan menunjukkan bahwa perjalanan hisab sudah cukup bagus karena buktinya kalender ditentukan. Ada perbedaan sudah biasa. Wong kadang ngitung duit ya berbeda. Apa maneh ngitung niku. Dah itulah yang terpenting bagi kita. Sama sekalian kembali pada hari bangkit ya, kita nanti akan dibangkitkan. Yang ditanya 4 perkara tadi, masalah harta yang keempat. Jadi 1 adalah masalah umur, an umri fima afna. Lalu yang kedua adalah masalah jasad, an jismi fima abla. Jasad kita kamu rusak untuk apa? Lalu ilmu kamu amalkan tidak? Lalu masalah yang keempat wa'an mali, tentang harta. Harta ini ditanya 2. Harta ini min aina iktasabahu famima anfaqahu, dari mana kamu peroleh dan kalau sudah dapat kamu gunakan untuk apa. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu resikonya cukup lumayan. Karena itu nanti kalau sama-sama masuk surga, yang miskin dulu. Kalau sudah 500 tahun masuk surga, baru yang kaya. Masa wis enak melarat, Pak? Oh ya aja ngono lah, gampang ngono mesti gak mari-mari. Bang dia tetap iso jadi orang kaya, tapi jangan bakhil hanya itu saja toh. Nyohnya itu harus banyak. Kalau bisa kaya semua. Umat Islam diharapkan kaya semua. Tapi kalau kita melihat surat Nuh 10, 11, 12, aslinya orang muslim, orang mukmin itu kaya-kaya karena ahli istighfar. Lah yang miskin mestinya bukan kita. Kita tuh kaya, mereka yang miskin. Tapi kadang-kadang dibalik mereka yang kaya, kita tidak kaya atau kurang kaya. Ya artinya tidak sampai miskin kita itu. Seorang mukmin akan dicukupi sebab selalu fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Tapi hasanah loro wakina benar. Di dunia hasanah ya, di dunia ini bagus, manakala ya pertama zaujatuhu sholihatan, suami istri ahli ibadah, wa auladu abroron, anaknya api-api, pinter ibadah dan salahnya, wa khulatauhu sholihin, kancane sing digembuli ya wong baik-baik. Jadi kawan akrab itu menentukan dalam Islam, sehingga Rasulullah menyatakan almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya mengikuti siapa yang diajak bergaul itu. Sing digembuli sombong, almar'u ala dini khalili fal yangdur ahadukum mayu khalil. Kalau kamu ingin melihat agama seseorang, sing digembuli sapa? Sing digembuli gane misuh ya bolak-balik. Ya sasuh niku. Kalau yang diajak bergaul ya orang baik-baik. Ya kate misuh gak iso. Subhanallah. Ana wak kaji. Durung kaji ku biyen misuh ae. Lah arek takon, "Bah, sampean biyen gane misuh. Kok saiki gak iso misuh?" Lho, aku wis kaji rek. Sejane ya iso misuh aku. Cuma wis kaji aku misah misuh lho. Kacau kajiku ya. Ya pinter ya wis mari kaji. Tolong sing mari umroh, sing mari haji ya aja misuh. Sebab apa? Tandanya kan ada 7 itu tandanya orang itu haji mabrur. Pertama ya ikhlas karena Allah kan. 7 kan tanda orang haji mabrur. Coba 1 ikhlas karena Allah. Mungkin gak diceluk Pak Haji ya menengahi. Sampeyan nek wis kaji gak celuk Pak Haji kok gak muring-muring. Lho kan artine rek iku dudu apa-apa. Yang kedua, nah ini yang terpenting ya, harta yang dipakai untuk ibadah itu ya kembali pada sabda Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Jadi ikhlas, lalu harta yang dipakai haji. Yang ketiga surat Al-Baqarah 197, wala rafata wala fusuqa wala jidala. Kalau haji, apalagi setelah haji, tidak usah debatan perbedaan karena kenal ayat itu. Yang selanjutnya yang terpenting adalah kalau sudah pulang haji, zikirnya, ibadahnya sangat kuat. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Jadi zikirnya, ibadahnya. Yang selanjutnya adalah ada yang tanya, ketika haji mabrur itu tandanya apa? Kata Nabi, tibul kalam wa atimut ta'am. Haji mabrur itu manakala bicaranya baik, omongannya teratur, omongannya sopan, termasuk gak misuan meng. Tibul kalam, tidak sombong. Jadi kalau sudah haji menggerik, ini gak celuk Pak Haji misuh kan. Ada lu, karena saya ngomong begini gembolane macam-macam lagi. Jadi, tapi gak katut, aku tak wasno toh. Yang terakhir adalah nyohnya tinggi. Jadi itu. Jadi kalau orang itu sudah haji, mesti nyohnya ini sangat bagus. Sudah ya, ini bagus sekali untuk itu. Kembali nomor 6 adalah hari bangkit. Kita akan dibangkitkan, lalu digiring kemana? Ke padang mahsyar. Di sana sudah sangat berat. Waktu tunus samsu, matahari sangat pendek. Panasnya luar biasa di padang mahsyar, sehingga jempalian lah orang itu. Bahkan ada yang mengadu kepada nabi-nabi. Yang didatangi adalah Nabi Adam dulu.
Ya Abal Basar, dalam Riyadhus Shalihin ada itu. Kalau jenengan tekun mengikuti kajian Ustaz Anas akan ketemu apa yang saya katakan ini. Ya, jadi ya Abal Basar iswa alaina, wahai bapak manusia, tolonglah saya, berikan syafaat saya. Dan itu ada di sini nomor 8 syafaat itu. Ini di padang mahsyar yang 7. Setelah datang kepada Nabi Adam, jawabnya nafsi itu. Sepurani anak putuku, aku tahu salah nang Allah. Kan begitu kan? Nah, dalam hadis. Jangan kalau ikuti Riyadhus Shalihin akan praktis. Cuma saya sampaikan kan hanya pokok-pokoknya. Tapi sama itu intinya. Nah, setelah itu aku tahu salah. Salahnya dia adalah apa? Buah khuldi itu. Lalu yang kedua, nango anakku Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabnya nafsi. Sepurane sing akeh, aku tahu keliru mendoakan anaknya yang kafir itu. Nah, di situ ada korelasi dengan assalamualaikum. Nanti kita bicarakan insyaallah. Yang selanjutnya nang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berani juga. Nafsi. Aku tahu salah aku tahu goroh. Itu pernah dusta itu Nabi Ibrahim. Dustanya waktu kecil ditanya oleh bapaknya, lah pokoknya gak gelem takjak nyembah patung, apen-apen mules padahal tidak sakit perut. Yang kedua waktu menuduki patungnya mereka ditanya, sapa sing metutuki Tuhan kuwi? Ya iku mungkin sing gede lho, kaliren macam-macam. Nah itu bisa dalam hadis juga. Di Riyadhus Shalihin bisa dilihat. Lalu yang antara lain waktu ada lomba di Mesir itu ada lomba mis-mis itu. Apa mis-mis ini? Kecantikan itu. Lah waktu itu dengan Saroh datang ke Mesir, wah orang-orang senang. Satman Sabtamil limas podo senang. Aduh, ini cantik sekali. Mumpung ini pendaftaran belum ditutup, segera mengikuti. Wah, mengikuti. Di lomba yang mesti nomor 1 untuk ke Palestina. Nah akhirnya, tapi waktu ditanya ini siapa wanita ini, dia tidak menyatakan istriku. Nah, mau nanya ngomong apa asli nih, kebuki orang Mesir itu kan. Nah, siapa ini kamu ajak wanita ini? Nah, ini saudaraku, saudara seagama. Kan goroh itu. Nah, tapi ini kebiasaan kita ngomongin. Kebiasaan kita sebenarnya keliru ya. Biasanya suami manggil istrinya bukan istriku tapi ibu, niru bapak, niru anak-anak. Mulai ini enten daya, istrinya nyeluk Pak ono daya, anake Pak ono daya. Iki sing bener sing ndi? Nah, mesine mosok suamiku ada tamu, mosok ngono lah tadi manuk menculan. Ya gak cocok ya, memang kebiasaan kita ini. Jadi memanggilkan anaknya Pak ono daya, Bu ono konco sampean teko ya. Nah, ono konco arisan depan ini. Mengambil ibu. Tapi bagi yang adil memang tidak mau istriku, tapi yang kok gini gak cocok ya Pak. Istriku macam itu ya. Istriku dadi manuk apa kok jeneng. Nah itu ya, itulah ya, tidak apa-apa, yang penting manggil ibu dengan bahasa hatinya bahwa ibu ini nirono putrane sebenarnya istriku bukan ibuku. Juga angel ngerubah itu karena sudah kadung dadi bahasa ya. Nah, bab nanti kalau ini maaf yang ketiga juga ini keliru tapi dianggap betul. Kita itu kadang-kadang nama istri suaminya Katut, maaf ya. Nah, ada yang bapaknya Katut, seperti ada wanita di Jakarta, tapi jenengan harus tahu Megawati Soekarno Putri bapaknya Katut. Iriana
Jokowi bukan bapaknya. Nah, kalau menurut agama ya sing bener ya iku mang. Sing Soekarno Putri itu karena bapaknya disebutnya. Tapi kalau di luar negeri orang-orang barat itu baru dibayar kalau nama suaminya Katut, dan boleh kemana-mana dengan suaminya manakala Katut. Ada seorang wanita Indonesia, rumahnya mau Jagung situ, ngurusi tentang dia akan pergi ke Hongkong karena suaminya di sana. Di sana menolak karena tidak ada nama suaminya. Akhirnya pulang ke Indonesia dulu, bener no jeneng. Ya itulah perbedaan. Dianggap oleh timbane gak iso kumpul merono ya. Nah, itulah memang ilmu barat dengan Islam itu sedikit berbeda. Tapi kita ya juga sering ketularan. Kena prosoku pokoknya nek bapake suaminya pangkat dikatut-katut no. Nek gak pangkat gak iso. Paham maksud saya? Jadi nek rotok pangkat titik ya dielok-elok no. Maaf, ini dulu ada presiden yang namanya Putin Soeharto, katut kan? Bu Sundari namanya itu Putin Soeharto. Lalu yang setelah ini siapa itu? Yang SBY itu nama istrinya itu kan ikut nama Yudhoyono, istrinya lalu Yudhoyononya. Apa boleh? Dalam Islam ya aslinya tidak boleh. Mestinya wanita itu diikut sertakan bapaknya. Ya kalau memang tidak punya ya kosong kan tidak apa-apa. Tetapi itulah kebudayaan saja. Mulanya kita harus moderat tadi, paham ya maksud saya? Moderat tapi yang penting hati ini gak merono-merono, dan tidak ada kepentingan istri tidak mengakui kalau suaminya itu bapaknya, suami saya, tapi jenenge Katut gitu lah. Contohnya tadi Iriana Jokowi, Iriana tidak mengakui kalau Jokowi itu bapaknya tapi suaminya. Jadi kembali pada masalah hati. Itu saja saya rasa sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.